Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2D hari ini akan membuat video pengurusan jenazah untuk memenuhi tugas dari MK Fikih Ibadah. Happy watching semuanya. Nah, pertama-tama dalam prosesi memandikan jenazah, kita istinjakan jenazahnya terlebih dahulu. Nah, disiram terlebih dahulu menggunakan air mutlak. Kemudian kita angkat, kita dudukkan sedikit jenazahnya sambil menyangganya ya, sambil menyangga kepalanya. Nah, kemudian perutnya sedikit ditekan-tekan dari dalam, sedikit ditekan-tekan untuk mengeluarkan kotoran dari si mayit. Nah, sambil disiram-siram juga. Nah, setelah itu tidurkan kembali si mayit. Nah, kita bersihkan lubang-lubang dari si mayit seperti giginya, lubang hidungnya, matanya, telinganya gitu ya. Nah, setelah bersih semuanya baru kita wudukkan si mayit. Nah, wuduknya itu sama seperti semasa hidupnya. Mulai dari mukanya 3 kali, kemudian tangannya 3 kali, kakinya juga 3 kali. Kita ucapkan niat untuk memandikan jenazah karena ini jenazahnya perempuan. Jadi niatnya nawaitul wudu' ala hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Nah, setelah mewudukkan si mayit, baru setelah itu kita lafazkan niat untuk memandikan jenazah. Niatnya itu nawaitul ghusla ala hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Nah, setelah itu kita siram menggunakan air bidara atau air sabun. Sunnahnya itu 3 kali basuhan. Kita basuh bagian depannya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita basuh bagian kanannya dengan cara memiringkan sedikit jenazahnya ke kiri. Mana kan? Sini. Ini. Oh, ya. Nah. Sunnahnya itu 3 kali basuhan juga ya. Nah, setelah itu kita basuh bagian kiri si mayit dengan cara memiringkannya juga ke kanan. Pelan-pelan sambil digosok-gosok. Nah, setelah itu kita basuh menggunakan air bersih atau air mutlak. Prosesinya sama seperti tadi. Basuh bagian depannya, terus bagian kanan si mayit. Fungsinya ini untuk membersihkan air dari si air bidara atau air sabun tadi. Nah, setelah itu miringkan lagi untuk membasuh bagian kirinya. Kita akan siram menggunakan air kapur. Prosesinya sama seperti tadi. Basuh bagian depan, terus bagian kanannya gosok juga. Kemudian bagian kirinya kita ganti. Nah, ini kan sudah basah tadi kain penutupnya. Nah, kita ganti menggunakan kain yang masih bersih atau masih kering. Nah, setelah itu kita akan membawa jenazah ke tempat pengkafanannya. Mari teman-teman. Perlengkapan yang kita butuhkan untuk mengkafani mayit ini adalah yang pertama yaitu tali sebanyak 5 buah. Yang kedua itu kain kafan sebanyak 5 buah juga, gunting, kapas, dan perlengkapan lainnya. Untuk posisi tali pengikat, yang pertama di atas kepala mayit, yang kedua di pundak mayit, yang ketiga di perut mayit, yang keempat di lutut mayit, dan yang kelima di bawah kaki mayit.
Kemudian untuk posisi kain kafannya, lapisan yang pertama kita bentangkan lebih condong ke arah kanan. Lapisan yang kedua kita bentangkan lebih condong ke arah kiri. Kemudian lapisan yang ketiga atau izar kita bentangkan di bagian bawah. Yang keempat, kita letakkan jilbab di posisi kepala mayit. Kemudian yang kelima, baju kurung kita letakkan di tengah-tengah. Setelah itu kita oleskan wewangian di kain kafan. Posisi kaki mayit harus menghadap ke arah kiblat. Kemudian menutupi semua lubang pada anggota badan mayit dengan kapas yang sudah diberikan wewangian. Selanjutnya mengikat jempol kaki mayit supaya kaki mayit tidak terbuka. Kemudian membaca niatnya adalah nawaitu takfina li hadhil mayyitati bil kafani al masyru'i lillahi ta'ala. Setelah itu kita pakaikan izar, jilbab dan baju kurung pada mayit. Setelah aurat mayit tertutup, kita tarik kain yang menutupi aurat mayit yang tadi. Kemudian bungkus mayit dengan lapisan luar dan dalam kain kafan yang dimulai dari sebelah kanan mayit. Proses terakhir adalah mengikat mayit dengan 5 tali yang tadi dengan memposisikan ikatan di sebelah kiri. Kemudian kita bawa mayit ke tempat menyolatkannya. Dan proses terakhir kita menyolatkan mayit. صاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى